Oasis, obrolan seputar Islam. Hanya di Start 102,6 FM. Bekerja sama dengan program studi manajemen dakwah Stein Mandailing Natal. (102,6 FM) Start Serasi Suara, satu kata penuh makna, pasti selalu di hati. Kembali bersama kami dengan narasumber kita juga Bapak Khairul Bari. Masih ini ya Pak ya? Masih semangat. Oh iya. Terima kasih. Iya. Terima kasih ya Pak ya. Baik, terkait masalah kisah Nabi Adam ini tadi sangat menarik untuk kita perbincangkan ya Pak ya. Di mana dikisahkan bahwasanya Nabi Adam itu dikeluarkan oleh Allah dari surga. Dari surga Allah. Jadi kan dalam hal di mana Nabi Adam dikeluarkan oleh Allah dari surga karena telah melakukan maksiat. Di mana kalau Nabi Adam itu kan Allah cap dia hanya sebagai orang yang zalim. Sedangkan iblis akan keingkarannya kepada Allah, dia dicap kafir. Sebagai kafir oleh Allah. Betul. Iya. Kira-kira ini seperti apa ini Pak? Oke, terima kasih Ibu Moderator. Jadi akibat protes ya iblis atas mahakarya Allah Subhanahu wa taala itu, maka iblis Allah keluarkan dari surga. Tapi sebelum dikeluarkan, nggak asal keluarkan tuh. Di surah lain ditanya dulu, kenapa kamu nggak mau sujud? Ya. Ada alasannya. Jadi kita kalau mau ada orang yang tak sependapat, tanya dulu alasannya. Iya. Jangan langsung menjustifikasi Pak ya. Jangan langsung menjustifikasi. Allah saja sebagai pencipta tidak pernah menjustifikasi langsung hambanya ya. Maka Allah firmankan di dalam surah Al-A'raf, yang redaksinya itu, ma qala ma mana'aka alla tasjuda id amartuk. Wahai iblis, apa sebetulnya yang mencegahmu, menghalangimu tidak mau sujud ketika aku perintahkan? Itu tadi. Jadi sebelum dikeluarkan ditanya dulu. Ya, apa alasannya? Ternyata itu karena dia ingkar, aba wastakbar. Jadi karena dia itu sudah ingkar tak mau sujud. Jadi sebetulnya kalau hanya maksiatnya karena tak mau sujud, itu sebetulnya taknya masalah kali. Belum dikeluarkan Allah langsung dari surga. Karena Nabi Adam kan juga maksiatnya. Iya. Tapi yang membuat dia dicap kafir itu karena dia istakbaro, menganggap dirinya kabir, besar. Ya, menganggap dirinya itu amkum taminal alin. Apakah kamu termasuk orang yang layak untuk ditinggikan derajatnya? Jadi di situ iblis merasa dirinya besar, ya, merasa dirinya besar. Maka dalam masalah ini lahir suatu teori kaidah dalam tasawuf, maksiyatun awrasat zullan wangkisaran khairum min ta'atin awrasat izzan wastikbaran. Maksiat yang dilakukan dan menumbuhkan rasa kehinaan, kehampaan diri itu lebih utama daripada ketaatan yang mewariskan kemuliaan, kesombongan. Jadi iblis ini merasa sombong dia. Merasa besar karena ada perasaan besar tadi, jadi merasa lebih. Akhirnya ada muncul kesombongan itu ya Pak ya. Makanya dalam kajian sufi lebih baik kamu merasa diri ini hina daripada kamu merasa besar ya Pak ya. Karena itu adalah sesuatu hal yang sangat dibenci Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah tidak menyukai ya kibir, kesombongan, walaupun hanya la yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga itu orang yang ada di dalam hatinya sebiji sawi daripada kesombongan. Iblis itu zarrah ya Pak ya. Sangat kecil sekali ya Pak ya. Jadi di saat ada rasa sombong itu, maka Allah tidak akan pernah memandangnya. Maka dicaplah dia wa kana minal kafirin. Sementara Nabi Adam hanya karena makan buah khuldi. Ya, memakan buah sajaratul khuldi, memakan buah khuldi, buah khuld. Ya, Allah katakan, Allah firmankan la taqraba, jangan dekati saja tak boleh. Tapi ya, karena datang was-was, bisikan setan. Setan terus membisik. Ya. Akhirnya apa? Nabi Adam itu sebetulnya lupa. Kalau kita pikir-pikir, kan iblis kan dari awal Nabi Adam dari awal kan sudah tahu bahwa iblis itu adalah musuhnya dan musuh bagi istrinya. Tapi kenapa Nabi Adam itu masih mau menerima nasihat daripada iblis? Disinilah sesuatu yang menarik, bahwasanya Nabi Adam itu
tidak memandang orang. Jadi berbaik sangka kepada siapapun, sekalipun itu musuhnya. Iya. Kalau kita mungkin tak sanggup kita berbaik sangka sama musuh kita. Berarti ini mengajarkan apa yang sangat luar biasa ya Iya. Pak ya. Bahwasanya siapapun orangnya mesti harus kita berprasangka baik dulu. Berprasangka baik. Sebagaimana Allah juga senantiasa berprasangka baik kepada hambanya. Kepada hambanya. Jadi iblis itu, ya, Nabi Adam itu walaupun iblis itu tak mau sujud sama dia, ya udah masih berterimanya, masih diterima nasihatnya. Bahkan iblis untuk membujuk Nabi Adam itu bersumpah. Inni lakuma minan nasihin. Tapi Nabi Adam itu lugu, polos, menanggap baik siapapun, bahkan sekalipun musuh Allah. Nah, kalau kita ini berat menanggap baik seperti itu, kecuali dalam dunia politik. Iya. Bahkan dalam kehidupan sehari-hari sekali Pak, kita sangat sering sekali yang namanya curiga dengan orang lain. Betul. Iya, oke, baik Pak. Jadi kan terkait materi kita hari ini bahwasanya di mana Nabi Adam Nabi Adam itu dikisahkan bahwasanya Allah menerima taubat daripada Nabi Adam, ya kan Pak? Jadi sebenarnya apa kalimat yang telah disampaikan oleh Nabi Adam sehingga Allah bisa menerima taubat yang dimintakan oleh Nabi Adam? Oke. Jadi ketika Nabi Adam, sebelum diturunkan Nabi Adam dari surga itu, Allah Subhanahu wa taala ajarkan dia suatu doa. Ya, itu doanya sering kita ucapkan, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, aku sudah menzolimi diriku. Jadi pengakuan kita itu salah sangat penting. Jadi Nabi Adam tu tahu dia salah, ya Allah, aku salah ya Allah. Aku zalim ya Allah. Kalau engkau biarkan aku begini, aku akan menjadi orang yang merugi. Tapi iblis laknatullah sudah tahu salah, malah minta request. Kita kan sudah tahu salah, mohon ampun supaya diterima lagi lah. Tapi iblis sudah tahu dia salah, malah minta request. Apa requestnya? Ya Allah, fabima aghwaytani, ya Allah, karena engkau telah sesatkan aku. Jadi iblis karena pengetahuannya tinggi, tahu dia ini skenario Allah Ta'ala, dia katakan bahwa Allah telah menyesatkannya. Dia masuk perangkapnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi Nabi Adam walaupun dia tahu itu, dia tak salahkan Allah Ta'ala. Dia salahkan dirinya sendiri, kelalaiannya. Dia menyalahkan diri sendiri. Jadi secara tidak langsung kita memang mesti harus senantiasa mengakui bahwasanya diri ini penuh dengan dosa. Allah saja mengampuni. Baik, pembahasan kita hari ini cukup menarik ya Pak ya, dan sangat menarik. Tapi sebelum kita lanjut Pak, kita jeda dulu berikut iklan berikut ini. Regar Collection menyuguhkan yang terbaik. 102,6 FM Start Serasi Suara, satu kata penuh makna, pasti selalu di hati. Baik Pak, perbincangan kita pagi hari ini sangat luar biasa ya Pak ya. Sudah tak terasa sudah di ujung ini ya. Iya. Ternyata sudah tidak terasa, malahan nggak terasa udah sampai mau di ujung ya Pak ya. Malahan pembahasannya masih sangat menarik ya Pak ya. Masih sangat panjang sebetulnya. Iya. Baik Pak, terkait tadi statement yang terakhir bahwasanya di mana Nabi Adam itu, di situ ditunjukkan bahwasanya Nabi Adam itu senantiasa berhusnuzon atau berprasangka baik. Tetapi di situ prasangka baik yang dibawa oleh Nabi Adam ternyata membawa petaka kepada Nabi Adam. Karena percaya kepada iblis tadi ya Pak. Jadi itu kan zahirnya dari tampilan luarnya memang akan membawa kepada mudarat kepada diri Nabi Adam. Tapi sejatinya kalau kita lihat, karena maksiat itulah Nabi Adam itu Allah muliakan menjadi khalifah di bumi. Kalau itu tak terjadi, tak akan terwujud kekhalifahan di bumi itu. Maka dalam kaidah sufi itu disebutkan, warubama qada'a 'alaika bidzambi fakana sababun lil wusul. Ada kalanya Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan kita itu berbuat dosa, tapi sebenarnya itu akan menjadi sebab bagi kita untuk dekat kepadanya. Maka Nabi Adam dengan yang perbuatan seperti itu,
ya Allah angkat derajatnya. Zahirnya yang tampak maksiat, tapi sebetulnya itu meninggikan derajat. Berarti segala sesuatu yang tampak buruk pun di mata kita belum tentu semuanya berakhir sebuah keburukan, ya Pak ya. Mungkin itu adalah awal dari di mana Allah akan mengangkat derajat kita. Oh, Masya Allah, luar biasa ya Pak ya. Jadi baik Pak, kita karena sudah sampai kepada penghujung acara, mungkin ada statement closing dari Bapak terkait atau bisa disebutkan kesimpulan terkait materi yang kita bahas pada hari ini, Pak. Oke. Untuk menutup kesempatan kita di siang ini, ada beberapa pesan yang bisa kita dapatkan dari kisah Nabi Adam. Yang pertama, ya, belajar dari kisah malaikat tadi itu, dengan prasangka malaikat tadi kepada manusia itu, maka kita mesti mendoakan orang yang kita buruk sangkakan. Jadi malaikat atas perbuatan beliau, atas perbuatan mereka itu, bahwa mengatakan akan menumpahkan darah seterusnya itu, maka malaikat senantiasa mendoakan orang-orang beriman. Itu sebabnya innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu. Sesungguhnya malaikat itu bersolawat kepada manusia. Solawat malaikat kepada manusia itulah istighfar. Jadi malaikat disuruh beristighfar kepada manusia karena buruk sangka. Karena ada itu statement buruk sangka. Kalau buruk sangka agak berat itu ya. Karena ada pernyataan yang tidak baik. Begitu juga dengan kehidupan kita. Jika kita ada buruk sangka kepada seseorang, maka kita harus mohonkan ampunan kepadanya. Itu pelajaran yang pertama. Pelajaran yang kedua, ya, bahwa kita tidak boleh memandang baik buruknya sesuatu itu dengan ukuran unsur materinya. Karena iblis itu melihat dari materinya aja ya Pak ya. Bahwa Nabi Adam itu diciptakan dari tanah, sesuatu yang dipandang hina dalam pandangan iblis. Tapi kita harus melihat apa yang bisa dihasilkan, hasilnya, outputnya apa, ya, apa yang dapat dilihat dari hasilnya. Dari tanah ini banyak menumbuhkan hal yang baik-baik, tumbuh buah, tumbuh pohon, seterusnya. Sementara dari api, bagaimana? Kalau kita lihat hasilnya. Jadi itu yang kedua. Yang ketiga, kenapa ini muncul semuanya? Ya, kenapa malaikat membanggakan diri dengan amalnya? Karena memang malaikat itu diciptakan dari nur. Kenapa iblis membanggakan dengan asal penciptaannya? Karena memang diciptakan dari api. Api, kalau kita pasang lilin, api yang menghadap atas, kita balikkan ke bawah, itu lilin tetap akan menghadap, apinya akan tetap menghadap ke atas. Iya. Memang kena usul penciptaannya api, dia tetap tak mau menghadap ke bawah. Atas ya, Pak, ya? Pasti akan menghadap ke atas. Sementara kita manusia itu memang kena dari tanah, ya, memang mesti harus ke bawah ya Pak. Ke bawah. Ya? Karena memang apa tadi mesti harus senantiasa bersujud ya Pak. Oh baik, terima kasih kepada narasumber kami ucapkan Pak. Sama-sama. Terima kasih banyak. Baik, sahabat Start FM, sampai jumpa pada acara Oasis obrolan seputar Islam. Kita akan kembali bertemu di minggu depan, tetap pada jam yang sama, itu jam 10 sampai jam 11 setiap hari Jumat. Tuntas sudah pembicaraan kita pada hari ini terkait tema yang telah kita bahas pada hari ini. Mudah-mudahan akan memberikan kita manfaat yang luar biasa ya Pak ya. Ya, amin ya rabbal alamin. Oke, baik sahabat Start FM, kami tutup acara kita pada hari ini dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oasis, obrolan seputar Islam, hanya di Start 102,6 FM. Bekerja sama dengan program studi manajemen dakwah Stein Mandailing Natal.